Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, bagaimana kabar kalian? Insya Allah kalian masih dalam keadaan sehat. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada guru besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga syafaat beliau akan tercurahkan
kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan sampai kepada kita yang masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melangsungkan proses pembelajaran meskipun dalam bentuk video. Di masa pandemi ini tidak bisa kita paksakan untuk belajar secara langsung. Jadi selama masih ada kesempatan belajar melalui video, kenapa tidak kita lakukan? Nah, kita doakan saja semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa belajar lagi seperti dulu bersama-sama. Amin. Baik adik-adik, alhamdulillah kalian sudah menyimak video percobaan yang dilakukan oleh seseorang, di mana pada percobaan tersebut kita bisa melihat bola yang terbuat dari logam mengalami perubahan warna ketika bola tersebut dipanaskan pada suhu api 1000 derajat Celcius. Awalnya bola tersebut berwarna silver dan dapat memantulkan bayangan diri. Namun, ketika dipanaskan pada suhu api 1000 derajat, ternyata bola tersebut mengalami perubahan warna. Perubahan itu mulai dari warna merah dan pada hasil akhir menjadi warna hitam. Bola menjadi merah ketika bola tersebut diangkat dari perapian dan menjadi hitam ketika bola tersebut diletakkan di atas tumpukan es. Untuk membuktikan bahwa kalian telah melakukan percobaan, maka kita perlu laporan. Jadi, setiap percobaan harus disertai dengan laporan. Berbicara tentang laporan percobaan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah naskah tertulis yang menyajikan informasi tentang hasil observasi dan analisis objek secara sistematis. Jadi, teks laporan ini harus dibuat secara sistematis, atau sinonim dari sistematis adalah teratur. Jadi, laporannya itu harus teratur. Laporan disampaikan berdasarkan sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki dalam bentuk fakta-fakta yang akan diarahkan pada pemikiran atau tindakan yang akan diambil. Setiap teks memiliki ciri-ciri khusus. Begitu juga pada teks laporan percobaan. Apa saja ciri-ciri tersebut? Mari kita simak. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa baku. Laporan percobaan merupakan tulisan resmi, sedangkan bahasa baku adalah bahasa yang digunakan untuk pengungkapan kata secara resmi, baik dalam bentuk tulisan maupun kalimat-kalimat ketika kita berada dalam sebuah forum. Maksud dari bahasa baku yaitu adalah bahasa atau penggunaan kata-kata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, semua bahasa baku adalah bahasa yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun penyebab adanya kata tidak baku itu karena terjadi kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisannya. Selain itu, faktor yang bisa menyebabkan adanya ketidakbakuan sebuah bahasa itu karena sering terjadi percakapan sehari-hari yang tidak mengikuti aturan atau kaidah kebahasaan berdasarkan ejaan yang telah disepakati. Jadi itulah pengaruh sehingga terjadinya atau terciptanya kata-kata yang tidak baku.
contoh kata tidak baku dan baku, yaitu kata praktik dan praktikum. Praktik dan praktikum itu adalah baku, sedangkan yang tidak baku adalah praktek, dan tidak ada kata praktikum, sehingga yang bakunya itu adalah praktikum. Itu contoh dari bahasa baku. Selanjutnya, ciri objektif. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah percobaan, akan ada hipotesis awal di mana kalian merumuskan sebuah dugaan. Kira-kira jika saya melakukan percobaan ini, apa yang akan terjadi? A. Mungkin ini yang akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan yang tercipta dalam pikiran kalian itulah yang disebut hipotesis. Hipotesis ada, itu bisa memicu keingintahuan kalian sehingga kalian melakukan sebuah percobaan. Ketika kalian melakukan percobaan, ternyata dugaan kalian tidak terbukti. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Yang perlu kalian lakukan adalah kalian memaparkan data apa adanya. Jangan mengarang-ngarang data. Jadi ketika data tersebut tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak bisa mengikuti kata hati kalian. Jadi dalam laporan percobaan harus disampaikan apa adanya yang terjadi. Jadi sesuai fakta. Inilah yang dimaksud dengan objektif. Objektif itu adalah penyampaian data sesuai keadaan yang sebenarnya atau tidak dikarang-karang. Jadi itu untuk ciri yang kedua. Selanjutnya ciri yang ketiga itu ada fakta. Ini berkaitan erat dengan ciri yang kedua, yaitu objektif. Jadi dalam laporan itu harus semuanya fakta, tidak boleh opini. Kalau hanya opini berarti percobaan itu diragukan. Jika yang dicantumkan dalam laporannya adalah fakta, maka orang-orang akan percaya bahwa percobaan itu benar-benar hasilnya seperti ini. Jadi dalam laporan harus dicantumkan fakta. Jangan mengarang-ngarang bahwa karena tidak sesuai dengan hati, kalian mengikuti hati kalian. Tidak boleh seperti itu. Jadi dalam laporan percobaan fakta diutamakan. Selanjutnya itu ada ciri lengkap. Ini berkaitan erat ya semuanya. Jika tidak lengkap berarti datanya atau faktanya kurang, sehingga membuat laporan tersebut tidak akan dipercaya oleh orang lain. Inilah ciri-ciri teks laporan percobaan. Untuk memudahkan kalian mengingat ciri-ciri teks laporan percobaan, saya memberikan satu kata kunci, yaitu kata saku oval. Kenapa saku oval? Karena saku oval ini berasal dari keempat ciri ini. Coba kita lihat. Kata saku. Saku itu berasal dari bahasa baku. Kemudian oval. O itu adalah objektif, FA itu adalah fakta, L itu mewakili lengkap. Jadi untuk memudahkan kalian mengingat ciri-ciri dari teks laporan percobaan, itu ingat saja kata kuncinya, yaitu saku oval. Nah, insya Allah dimudahkan. Selanjutnya, teks laporan percobaan memiliki fungsi. Apa saja itu? Nah, kita lihat. Di sini fungsinya itu ada fungsi informatif. Jadi, laporan itu berfungsi untuk menyampaikan sesuatu. Jadi, itulah fungsi informatif. Kedua, ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini memicu adanya hipotesis awal yang kalian susun sebelum melakukan percobaan. Jadi untuk memecahkan masalah dari hipotesis tersebut, kalian akan melakukan sebuah percobaan. Jadi percobaan itu adalah pemecahan masalah untuk mengetahui jawaban dari hipotesis yang telah ada. Seperti itu. Kemudian laporan percobaan ini menjadi
pertanggungjawaban. Nah, laporan ini bisa dijadikan pertanggungjawaban bahwa kalian benar-benar melakukan sebuah percobaan. Selanjutnya, itu ada dokumentasi. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan ada juga dokumentasi. Semua aktivitas kalian, baik itu dokumentasi dalam bentuk foto ataupun video, itu bisa menjadi fungsi dari laporan percobaan. Dan yang terakhir ada bukti. Bukti di sini itu sama dengan pertanggungjawaban bahwa kalian benar-benar telah melakukan sebuah percobaan. Nah, di sini juga saya sudah sediakan kata kunci untuk memudahkan kalian dalam mengingat fungsi teks laporan percobaan. Apa itu? Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah inti memecah masa perban. Inti, IN itu berasal dari informasi. TI itu berasal dari bukti. Kata T yang berada di belakang kata bukti. Kemudian memecah ini mewakili kata pemecahan masalah. Dan masa ini mewakili masalah maksudnya. Jadi memecah ini adalah pemecahan dan masa ini adalah masalah. Sedangkan perban itu adalah pertanggungjawaban. Insya Allah kalian mudah untuk mengingat fungsi teks laporan percobaan melalui kata kunci ini. Baik, kita lanjutkan. Unsur-unsur apa yang terkandung dalam laporan percobaan? Nah, di sini kita lihat ada what, ada where, ada who, ada why, ada when, dan yang terakhir ada how. Kalau yang kita kenal secara umum dalam bahasa Inggris, ini dikenal dengan 5W tambah 1H. Dalam istilah Indonesia, itu dikenal dengan adik Simba. Nah, ini fungsi-fungsi dari setiap unsur teks laporan percobaan. Di sini ada unsur apa. Dia berfungsi untuk menanyakan peristiwa atau kejadian, atau bisa jadi percobaan apa yang kita lakukan. Kemudian ada unsur di mana. Di mana ini menanyakan tempat. Kapan dia menanyakan waktu, siapa menanyakan pelaku. Terus mengapa dia menanyakan alasan. Dan unsur yang terakhir adalah bagaimana. Itu menanyakan tentang kronologi atau tahap-tahap kejadian atau juga keadaan. Misalkan bagaimana keadaan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, inilah fungsi dari unsur-unsur teks laporan percobaan. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan? Nah, pada semester kemarin di kelas 8 kalian sudah mempelajari apa itu mengidentifikasi. Sini saya ulangi kembali atau saya refleksi kembali. Mengidentifikasi itu artinya kalian akan membuktikan bahwa ini benar-benar teks laporan percobaan. Jadi, saya akan bagi tips bagaimana cara mengidentifikasi laporan percobaan. Nah, di sini ada foto anak kecil yang sedang melakukan percobaan dengan ekspresi yang terkejut. Oke, cara mengidentifikasi informasi dalam laporan percobaan yaitu dengan menentukan kalimat fakta dan penggunaan bahasa baku. Jadi fakta dan penggunaan bahasa baku ini adalah ciri-cirinya. Jadi untuk mengidentifikasi informasi yang ada, kita menentukan saja ciri-ciri dari teks tersebut. Namun ciri-ciri yang kita tentukan ini ada dua saja, yaitu fakta dan penggunaan bahasa baku. Ini saya sajikan contoh kalimat fakta. Jadi fakta ini adalah benar-benar terjadi dan biasanya fakta itu disertai dengan angka-angka yang akurat agar tidak
dipertanyakan oleh orang lain apakah percobaan itu benar-benar terjadi seperti ini atau tidak. Nah, ini contohnya saya sajikan dua saja. Yang pertama, penyakit tifus disebabkan oleh bakteri yang menyerang antibodi tubuh. Ini benar-benar terjadi dan ini sudah dibuktikan oleh para ahli. Jadi ini termasuk dalam kalimat fakta. Contoh yang kedua, batas bawah suhu badan untuk dikatakan demam adalah 37 derajat Celcius. Ini sudah dibuktikan dengan angka. Jadi inilah contoh kalimat fakta. Selanjutnya, ada contoh penggunaan bahasa baku. Di sini saya ambil dua kata. Nah, kita lihat ya, di sini muncul tanda. Jika ada tanda warna biru yang di checklist, itu berarti bahasa baku yang benar. Sedangkan yang diberi tanda silang itu adalah bahasa baku yang salah. Nah, kalau menyukseskan itu kata tidak bakunya adalah mensukseskan. Kata embus yang tidak bakunya adalah hembus. Jadi ini biasanya kita temukan dalam lingkungan masyarakat yang tidak bakunya. Nah, ini contoh dari penggunaan bahasa baku. Oke, kita lanjut. Ini ada satu contoh laporan percobaan di mana percobaannya adalah membuat pelangi. Ini saya beri contoh bagaimana kita mengidentifikasi laporan percobaan pada sebuah percobaan membuat pelangi. Baik, pada laporan percobaan ini dipaparkan pelangi itu sangat indah dan menakjubkan untuk dilihat. Melihat 7 garis warna lengkung di langit membuat perasaan ini takjub. Bagaimana pelangi terjadi? Apa penyebabnya? Untuk mengetahui jawabannya, mari lakukan percobaan membuat pelangi. Di sini sudah dipaparkan alat dan bahannya. Hanya sedikit saja, yaitu ada air, ada kaca, ada gunting, ada ruang gelap, ada senter. Alat dan bahan ini mudah sekali ya kita temukan. Selanjutnya ada prosedur kerja. Di sini prosedur kerjanya yang pertama, letakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Buatlah ruangan benar-benar gelap, jadi tidak boleh ada cahaya sedikit pun. Tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya masuk. Jadi, pada intinya kita memang membutuhkan ruangan yang benar-benar gelap, yang tidak ada cahayanya sama sekali. Langkah selanjutnya, sorotkan cahaya senter ke kaca dalam gelas. Perhatikan pelangi yang muncul dari sudut kaca. Nah, penyebabnya pelangi itu ada, bisa kita lihat itu karena kita memang benar-benar berada di ruangan gelap. Nah, inilah contoh laporan percobaan sederhana. Nah, beginilah cara kita mengidentifikasi ya. Nanti kalau ada tugas, buatlah tugas kalian seperti contoh ini. Di sini kita menentukan kalimat fakta. Jadi fakta di sini saya ambil semua prosedur kerja karena prosedur kerja ini benar-benar terjadi. Seperti itu. Jadi kalimat faktanya adalah prosedur kerja. Bisa juga ada di uraian, tapi saya lihat pada uraian ini masih bersifat opini atau pendapat dari penulis. Baik, selanjutnya ada bahasa baku. Setelah dilihat, ternyata semua bahasa yang digunakan dalam laporan ini benar-benar menggunakan bahasa baku dan tidak ditemukan adanya penggunaan bahasa yang tidak baku. Nah, itulah contoh dari laporan percobaan. Oke, saya rasa sampai di situ dulu penjelasan tentang laporan percobaan. Insya Allah kita akan diberikan kesempatan lagi pada pertemuan kedua akan membahas tentang langkah-langkah menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, sekedar informasi, tugasnya insya Allah nanti akan saya kirimkan
linknya atau perintahnya melalui wali kelas kalian. Baik, selamat menikmati hari di rumah kalian, dan jangan lupa tetap menjaga kondisi kesehatan kalian, terus menjaga ibadah. Percayakan bahwa kalian akan selalu sehat dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.